Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sekalian, kali ini saya akan sharing tentang ladang jihad dan para mujahid baru di tengah pandemi. Ini berdasarkan artikel dari Bapak Dr. Muhammad Al-Fatih Suryadilaga SAG MAG. Jika jihad hanya bermakna perang, maka ladang itu akan sangat sempit, apalagi dalam konteks kekinian. Ternyata di tengah pandemi banyak jalan jihad dan menjadi mujahid. Salah satu ajaran Islam yang sangat penting tetapi juga sering disalahartikan adalah jihad fi sabilillah. Banyak kalangan non-muslim melihat ibadah ini dari kacamata yang negatif, akibat kesalahan ekspresi sebagian kecil umat Islam dalam mempraktikkan jihad seringkali hanya dimaknai secara sempit dalam perjuangan fisik dan perang. Jihad dalam bentuk ini tentu menjadi ekspresi yang tidak ada lagi celah untuk melaksanakannya dalam konteks kekinian. Hal tersebut seiring dengan telah berkembangnya konsep HAM dan negara bangsa menjadikan perang sebagai kejahatan dan terlarang. Pernyataan di atas kemudian melahirkan pendapat sejumlah aktivis Islam yang melakukan gerakan jihad dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh agama. Mereka yang terpapar gerakan radikalisme menganggap doktrin jihad dalam arti kekerasan adalah inti ajaran dalam memperjuangkan. Kenapa jihad harus merenggut korban? Tidakkah ada jihad yang justru menghidupkan, menyelamatkan, dan menjaga kehidupan? Bukankah sejatinya perang yang dilakukan Rasulullah berarti menjaga perdamaian? Sepertinya ladang jihad tidak sempit dan jihad harus diarahkan untuk merawat kehidupan, bukan merayakan kematian. Dalam konteks ini, Indonesia di tengah pandemi COVID-19 sejatinya adalah ladang jihad kita bersama. Bagaimana menjadikan pandemi ini sebagai kegiatan berjuang melawan pandemi dan bahkan mati karena pandemi dalam menghadapi pandemi adalah bagian dari jihad di era kekinian. Betapa tidak, kita lihat bahwa korban dari pandemi ini saat ini di seluruh dunia ada kasus 74,2 juta terinfeksi positif COVID-19 dan 1,6 juta diantaranya meninggal dunia. Di Indonesia sendiri hingga saat ini ada kasus positif corona 636.000 dan yang meninggal 19.242. Muhammad SAW dalam suatu hadis menjelaskan, jika seandainya jihad hanya di medan perang, niscaya yang mendapatkan mati syahid terbatas. Kemudian Nabi menjelaskan, meninggalnya orang yang terkena penyakit yang sedang mewabah adalah juga termasuk mati syahid. Hadis ini melengkapi hadis lain yang menjelaskan bahwa meninggalnya orang yang terkena musibah seperti banjir atau menjaga diri, harta dan bendanya juga termasuk mati. Atas dasar hadis di atas, jihad yang dilakukan oleh para medis menangani korban di garda terdepan seperti di rumah sakit adalah sesuatu yang penuh resiko. Setidaknya dalam penanganan wabah COVID-19 ini, mereka juga menjadi korban yang tidak sedikit. Syarat dan tingkatan syahid di tengah pandemi. Rasulullah SAW beliau bersabda, jika kalian mendengar suatu negeri terjangkit wabah, maka janganlah kalian menuju ke sana. Namun, jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari. Syarat syahid di tengah pandemi. 1. Korban berada di zonanya sendiri. 2. Korban juga tidak keluar zonanya karena takut dan menghindar dari wabah. Dan 3. Menghadapi wabah dengan kesabaran dan tawakal bahwa segala apa yang menimpa atas ketentuan Allah Subhanahu. Tingkatan mati syahid di tengah pandemi yang pertama, tingkatan paling tinggi adalah orang yang memenuhi 3 syarat di atas dan dia meninggal dunia akibat wabah tersebut. Mereka ini diantaranya dokter yang sedang bertugas dan pasien yang
Tingkatan kedua adalah orang yang memenuhi syarat di atas dan dia terkena wabah namun tidak sampai meninggal. Mereka ini adalah para pekerja yang secara tidak langsung memberikan dana dan kelebihan lainnya untuk membantu mereka yang terkena musibah. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang memenuhi syarat di atas dan dia tidak terkena wabah terlebih mati. Mereka ini yang masuk dalam kategori ini ikut mensukseskan dengan tinggal di rumah atau dikenal kaum rebahan, sehingga dalam hal ini mereka yang berpartisipasi mampu menekan. Pesannya, mari kita jadikan pandemi sebagai ladang mencari pahala jihad dengan tindakan yang bisa kita lakukan masing-masing. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq illa ahumitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.